Dialog Interaktif Pro 1 RRI Merauke. Dialog Interaktif. Politeknik Keuangan Negara STAN itu merupakan sekolah kedinasan, Pak, di bawah Kementerian Keuangan, yang nanti lulusannya biasa ditempatkan di bawah Kementerian Keuangan atau instansi kementerian lembaga lainnya, kurang lebih gitu, Pak. Kebetulan waktu kelas 1 SMA itu saya ada senior, Pak, yang baru lulus. Beliau masuk STAN jurusan akuntansi. Saat ini beliau penempatan di Kupang di BPKP, Badan Pemeriksaan Keuangan Pemerintah. 2017 itu saya lulus nggak langsung masuk STAN, Pak, karena saya memang ikut seleksi reguler ya, jalur umum gitu. Jadi sempat kuliah dulu di kampus swasta yang ada di Bandung. Karena memang ingin mendapatkan kuliah gratis, lulus langsung kerja. Saya memang kelihatan, Mas, dari wajahnya ini pengen yang gratis-gratis nih. Ya gitu, Pak. Tapi kan memang waktu itu tesnya buat saya yang di daerah juga agak cukup sulit, jadi memang harus sungguh-sungguh. Nah, nanti jangan cerita dulu nih soal tesnya. Ya. Cerita dulu nih pengalaman pertama nih. Ya, jadi baru intinya 2018 itu saya baru keterima. Jadi 1 tahun setelah lulus SMA baru keterima masuk STAN, kurang lebih seperti itu. Sempat kuliah, Pak, di salah satu perguruan tinggi swasta di Bandung. 1 tahun 2 semester jurusan teknik elektro, kurang lebih gitu, Pak. Oke, baik. Ini berarti asalnya dari Bandung ini? Cianjur, Cianjur. lebih tepatnya ya, sampingnya Bandung itu, Pak. Saya juga sebenarnya sama mungkin kayak Mas Dodi ya. Tidak langsung kuliah di STAN setelah lulus SMA. Jadi saya juga sudah berkuliah selama 1 tahun di universitas swasta juga, dan itu di Tangerang. Nah, jadi setelah 1 tahun itu merasakan perkuliahan, saya mulai tertarik dari PKN STAN itu karena teman saya. Jadi teman saya gitu. udah duluan masuk PKN STAN. Mungkin karena dulunya saya merasa mungkin kurang cocok gitu dengan perkuliahan Sebelumnya sebelumnya. ambil di mana? Di bagian apa sebelumnya? Agak melenceng sih, di bagian kesehatan, Pak. Oh. Agak melenceng sekali. Jadi mungkin kayak kurang cocok di bagian kesehatan, dan akhirnya saya berpindah gitu, memilih kampus lain, dan yang terlintas ya PKN STAN kedinasan gitu selainnya, karena Sekarang merasa cocok? cocok, Pak. Cocok, karena tiap bulan udah digaji, ya kan? Mungkin berbeda dari 2 teman saya ini. Kalau saya lulus SMA alhamdulillah langsung keterima di STAN. Dan mungkin sebelumnya selain STAN juga ada beberapa perkuliahan juga yang saya daftarkan, dan ada beberapa juga yang alhamdulillah keterima juga. Cuma karena di STAN ini perkuliahannya gratis dan lulus itu langsung diproyeksikan untuk kerja dan dapat kerja, jadi saya lebih memilih untuk di STAN-nya itu. Oke. Kalau terkait STAN ini mungkin saya tahu dari teman saya dahulu, cuman setelah itu di sekolah saya dahulu juga ada dari pihak STAN yang mengadakan sosialisasi di sekolah. Jadi kita lebih tahu terkait informasi-informasi yang ada di STAN, dan kalau ada yang kita bingungi pasti kita akan bertanya, seperti itu sih, Pak. Dulu itu ada cukup banyak, Pak ya. Ada yang diploma 1, diploma 3, Itu jenjangnya ya? Jenjangnya, Pak. Bea Cukai, pajak, KBN, kebendaharaan negara gitu, sama akuntansi. Namun untuk sekarang sama 2 tahun ke belakang ya, itu ada 3 jurusan kurang lebih ya, 3 jurusan. Ada akuntansi publik, yang kedua ada manajemen keuangan, yang ketiga manajemen aset, satu lagi kurang lebih itu, Pak. Dan yang sekarang itu enaknya semuanya sarjana terapan, Pak, D4 semua. Kalau sebelum-sebelumnya itu paling tinggi D3 lah, dan lebih banyak D1 kurang lebih gitu.
Sebenarnya mungkin lebih diprioritaskan jurusan. Kebetulan Mas Dodi dan Mas Tommy jurusannya Betul. bea cukai. Nah, kebetulan saya juga jurusannya perbendaraan. Jadi mungkin selaras dengan itu, tapi tidak menutup kemungkinan jurusan lainnya itu masuk ke bea cukai, pajak maupun KPPN kayak gitu. Memang sebetulnya di STAN itu ketika kita masuk sudah disuruh untuk menentukan pilihan jurusannya dari 3 jurusan tersebut. Kita harus menentukan di awal ketika pendaftaran. Namun ketika kita lulus ada kemungkinan juga kita bisa memilih untuk instansi atau semacam kementerian lembaga yang akan kita pilih ketika nanti kita sudah bekerja, seperti itu sih. Kurang lebih sampai saat ini sama Pak ya, prosesnya semua terpusat di BKN. Jadi Itu online itu ya? online semua Pak, nggak ada yang datang formulir berkas dan sebagainya, semua online. BKN untuk tahun ini kan buka beberapa penerimaan Pak ya, nggak cuma sekolah keuangan tapi Kemenkumham yang untuk jadi imigrasi atau di lembaga pemasyarakatan, STPDN, STMKG gitu kan. Itu ada banyak di website BKN. Nanti daftarnya ke link tersebut dahulu terpusat, baru ke masing-masing website yang dimiliki oleh politeknik atau universitas masing-masing kurang lebih gitu. Tapi Pak. terpusatnya di Kementerian Keuangan ya? Ya, untuk PKN STAN baru nanti daftar ke link PKN STAN setelah dari BKN itu Pak. Kurang lebih gitu. Nah, perlu di-highlight bahwa untuk sekolah kedinasan yang di naungan BKN itu kita cuma boleh memilih satu per tahunnya gitu. Jadi harus memilih satu harus ya? memilih satu kedinasan di antara berbagai kedinasan yang ada di link BKN. Nah, kita cuma boleh pilih satu. Nah, setelah itu, setelah kita memilih atau registrasi di BKN, memang tadi akan diarahkan untuk ke link SPM BPKN STAN-nya ya Mas. Oke. Nah, iya, dan itu ya melakukan administrasi, pengumpulan dokumen, semuanya di situ. Sebenarnya per tahunnya itu kayak tesnya berubah-ubah, maksudnya terupdate terus, dan di tahun ini terdapat 4 kali tes, maksudnya 4 tahapan tes. Yang pertama seleksi administratif, kemudian ada tes kebugaran Ya. dan psikotes. Selanjutnya ada tes SKD, ya sistem kompetensi dasar. Kemudian dilanjutkan dengan yang kebugaran yang tadi dan wawancara. Yang terakhir wawancara. Kalau untuk saya dahulu itu tesnya ada beberapa tempat gitu, jadi tidak terpusat hanya di Jakarta, jadi ada beberapa tempat. Kalau untuk saya dahulu saya ikut tes di Jogja karena saya lebih dekat dengan Jogja. Kalau yang untuk saat ini untuk lokasi tes itu mungkin untuk di daerah Papua ada beberapa tempat seperti di Jayapura. Ya. Kalau kita berkaca di tahun lalu di Merauke juga terdapat untuk tes SKD tersebut, mungkin seperti itu Pak. Tapi kelanjutannya dites lagi ke Jayapura gitu? Ya seperti itu Pak. Jadi setelah lulus di tes tahap satunya itu, nanti untuk tes kesehatan dan kebugarannya ada di Jayapura. Mungkin karena jurusan kepabeanan dan cukai ya Pak. Jadi jurusannya agak semi militer, mungkin itu ada kayak pendidikan dasar. Itu normatif sih, kayak baris berbaris, kedisiplinan, tata cara menghormat dan sebagainya, kurang lebih seperti itu. Karena STAN ini kan mungkin backgroundnya nggak semua dari semi militer Pak ya, ada yang dari pedesaan, sipil dan sebagainya. Jadi bulan-bulan pertama itu mungkin kita akan dikasih pendidikan dasar. Lalu setelah itu mungkin ada acara apel pagi, kurang lebih Pak, apel pagi. Dan yang jadi momok buat semua mahasiswa sih ketika UTS dan UAS Pak ya, karena kita di situ ada nilai minimum yang harus dicapai kurang lebih. Kalau misalkan kita nanti nggak mencapai nilai minimum, itu kan nanti mempengaruhi ke IP ya. Ketika IP udah keluar, IPK, IP atau IPK, kalau di bawah minimum itu bisa terancam drop out, kurang lebih seperti itu Pak. Kalau saya kayaknya sama aja Pak, yang terkait dengan ujian UTS maupun UAS. Nah itu mungkin tingkat belajar kami yang di PKN STAN tuh agak lebih tinggi karena kami takut itu ada IP itu.
Mungkin kalau yang nggak enak udah disebutin sama mas-mas sama mbak ini, karena mungkin emang momok menakutkan di STAN itu hanya terkait drop out itu. Karena kalau kita sudah drop out, jadi kita harus berjuang lagi untuk mencari perkuliahan lain. Seperti itu aja sih. Mungkin kalau untuk drop out, untuk nilai mungkin ada beberapa mata kuliah yang ada batas minimumnya. Selain itu, ketika kita ujian itu kita juga tidak diperbolehkan untuk mencontek, karena sekali ketahuan untuk mencontek nanti akan kemungkinan besar kita akan di drop out, karena otomatis untuk nilai mata kuliah tersebut akan jauh di bawah standarnya. Seperti itu sih Pak. Ya, kalau tadi sekarang di tahun ini juga dibuka asrama, jadi makanan maupun tempat tinggal itu ditanggung, yang kami juga tidak ada biaya semester kuliah seperti kedinasan pada umumnya. Dan mungkin karena di asrama ataupun kalau tahun kami itu di lingkup yang sama, dan mungkin karena kebanyakan teman-temannya itu pada rantau, jadi kami tuh merasa kekeluargaan di PKN STAN tuh cukup dekat gitu. Gitu sih Pak. Iuran di luar nggak ada Pak, mungkin ada pertama sekali iuran pendaftaran tapi Pak. Iya. Betul Pak, ada sekali pendaftaran itu Di awal ya? Di awal, itu resmi tercantum kok di peraturannya, sebesar 400.000 untuk ikut seleksi kompetensi dasar yang dari BKN itu Pak. Karena persyaratan untuk masuk sebagai CPNS atau nanti PNS itu harus bisa lolos SKD, seleksi kompetensi dasar, terdiri dari tes intelijensi umum, tes wawasan kebangsaan, sama tes kepribadian. Itu di Google banyaklah soal-soal apa dan sebagainya. Adik-adik latihan itu aja. Yang kedua bisa latihan psikotes, sama itu juga soal-soalnya bisa dicek aja di Google, di YouTube, cara ngerjainnya dan sebagainya. Yang ketiga itu ada tes kebugaran. Kalau untuk kebugaran ini kebugaran dasar ya, memang harus dilatih sekitar 6 bulan atau 3 bulan lah minimal, meliputi lari, push up, sit up, sama shuttle run kurang lebih Pak. Itu untuk rata-ratanya ikut aja rata-rata standar, karena di STAN itu biasanya berdasarkan ranking saja Pak, berdasarkan ranking untuk kebugaran ya. Tapi untuk SKD memang ada nilai batas minimal yang kurang lebih. Kalau untuk jalur umum 600, afirmasi sekitar 450-an nilainya, dan ada jalur pembibitan, tapi pembibitan ini hanya untuk beberapa instansi provinsi atau daerah yang sudah bekerja sama dengan STAN. Persiapkan itu aja sih Pak kurang lebih. Mungkin untuk tahun ini itu ada seleksi menggunakan nilai UTBK, jadi nilai UTBK itu masih diperhitungkan gitu. Dan selain itu nilai raport, nilai ijazah kayak gitu sih Pak. Apa ini yang orang sering sebut jalur prestasi begitu bukan? Beda ya? Beda. Kalau di PKN STAN sendiri punya 3 jalur. Yang pertama ada jalur reguler, kemudian jalur afirmasi, dan yang terakhir jalur pembibitan. Nah, di ketiga jalur ini pun ada macam-macamnya nih. Jadi entah kalau jalur reguler itu ada yang reguler biasa, mungkin yang kayak kita, dan kemudian di reguler juga ada yang jalur Olimpiade APBN. Jadi kalau ada teman-teman atau adik-adik yang pernah menjadi finalis Olimpiade APBN itu bisa mengikuti jalur reguler itu. Nah, kalau afirmasi lagi terbagi lagi menjadi 3. Ada yang jalur afirmasi yang ADEM, yang OAP khusus, kemudian ada juga yang non ADEM, dan itu persyaratannya juga berbeda-beda pula. Afirmasi ini ada wilayah-wilayah khusus gitu, jadi yang memang dilampirkan dalam peraturan yang sudah diedarkan itu ada beberapa kuotanya juga dari afirmasi. Nah, kalau yang afirmasi ADEM ini khusus Papua dan Papua Barat, ada yang kayak gitu dengan persyaratannya sendiri. Nah, kalau yang non ADEM juga itu berlaku untuk seluruh wilayah afirmasi gitu. Ada Maluku, NTT juga di situ ada, terus Papua dan Papua Barat kayak gitu.
Kalau untuk belajar mungkin emang kita bisa belajar dari banyak sumber di internet. Narasinya ada ya? Ya, karena itu mungkin untuk semua sekolah, untuk SKD itu hampir semua sekolah kedinasan menggunakan tes SKD tersebut. Jadi kita bisa belajar dari pengalaman soal-soal tahun lalu. Namun selain itu kita juga sebenarnya akan mengadakan semacam program buat bimbingan belajar. Jika ada adik-adik yang berminat, mungkin bisa juga untuk menghubungi kami untuk mengikuti program pembimbingan dari kakak-kakak yang sudah keterima kerja di Bea Cukai, KPPN maupun dari pajak. Mungkin seperti itu sih Pak. Yang mau daftar, kalau untuk persyaratan itu nanti kita sama-sama lah biasanya. Jadi buat adik-adik yang mau ikut ke Politeknik Keuangan Negara STAN, bingung latihannya bagaimana, yuk nanti mari sama-sama dengan kita kasih beberapa contoh soal. Karena kadang kebanyakan orang itu Pak paham teori, tapi ketika dia mengerjakan soal dia agak kebingungan, terbentur dengan waktu, karena STAN itu soalnya banyak, waktunya mepet. Jadi harus ada beberapa trik-trik, kayak soal-soal sulit yang memakan waktu lama itu baiknya nggak dikerjakan gitu. Nah itu kan perlu latihan Pak. Nah di sini kami rencana akan mengadakan bimbingan gratis Pak, tanpa biaya bagi adik-adik yang mau. Silakan. 0821 2603 0801. Kebetulan saya juga PIC atau Humas untuk kegiatan tersebut. Sebenarnya tes kesehatan ini secara keseluruhan, misalnya mata minus atau enggak kayak gitu. Ada gitu. penyakit yang serius atau enggak, kayak misalnya penyakit akut gitu atau enggak, kayak gitu sih Pak. Secara keseluruhan seperti itu. Ya kalau untuk PNS kan Pak itu dapat gaji dan tunjangan Pak ya. Ya PNS sih nggak banyak, nggak sedikit, tapi cukup Pak. Cukup. Dan yang enaknya ketika kerja jadi PNS itu adalah kita nggak perlu repot Pak di hari tua. Ya kan kadang untuk swasta dan lain-lain harus menabung, harus ada investasi lainnya ketika di hari tua dia tidak bekerja. Untuk PNS karena semua sudah ditanggung negara, jadi nggak perlu repot-repot sih Pak di hari tua gitu. Kalau enaknya dari lulusan PKN STAN karena kedinasan dan setelah lulus itu pasti ditempatkan mendapat pekerjaan. Nah itu entah pekerjaannya jadi PNS di Kemenq maupun kementerian lain ataupun Pemda lainnya juga sekarang ada seperti itu. Nah kalau jenjang karirnya sendiri mungkin kalau saya mungkin mas-mas juga dimulai dari pelaksana kayak gitu. Nah nanti berjenjangnya itu pasti ada kayak assessment ataupun lainnya yang bisa menaikkan karir ataupun jabatan gitu sih Pak. Iya, kalau misalnya di kami Kementerian Keuangan semacam itu, tapi kalaupun di eselon satunya juga mungkin berbeda-beda pola mutasinya, tergantung. Kalau di perbendaraan seperti apa, kalau kami 2 ataupun 3 tahun itu bisa dimutasi, kalaupun di Bea Cukai gimana Mas? Sama, sekitar 2 tahunan untuk kelas pejabat Pak ya, kepala seksi atau kepala kantor. Namun untuk pelaksana di bawah itu bisa sekitar 3, 4, 5 tahun lah kurang lebih. Mungkin untuk saat ini PKN STAN juga ada jalur pembibitan. Untuk jalur pembibitan itu adalah jalur di mana ada Pemda yang bekerja sama dengan PKN STAN, sehingga lulusan dari PKN STAN tersebut akan langsung ditempatkan di Pemda-Pemda tersebut. Jadi ada beberapa Pemda yang sudah bekerja sama dengan STAN. Mungkin dahulu lebih eksklusif di hanya ke Kementerian Keuangan, namun saat ini PKN STAN itu sudah mulai menyebarkan seluruh lulusannya itu ke berbagai instansi, kayak mungkin ada Kementerian Perhubungan atau kementerian-kementerian lainnya, lalu ada juga dari pemerintah daerah yang ada di seluruh Indonesia, seperti itu Pak. Saya aja kemarin baru selesai diklat. Mungkin untuk diklat itu
Yang online itu tiap tahun ada Pak, minimal setahun 2 kali lah kurang lebih ya. Namun untuk yang offline yang harus berada di tempat itu nanti bergantung masing-masing kebutuhan. Nah nanti biasanya ada permintaan untuk diklat dan sebagainya, lalu kita mengajukan nama. Mungkin sekitar untuk kelas pelaksana mungkin sekitar 2 sampai 3 tahun sekali ya. Namun kemarin juga ada rekan saya, pangkatnya sama Pak kayak kita, baru-baru masuk. Namun dia udah bisa diklat setahun ada yang 3 kali, 4 kali. Nah itu bergantung dari masing-masing pribadinya sendiri Pak. Apakah yang bersangkutan aktif, bagus kinerjanya, nah maka akan diusulkan kurang lebih diklat-diklat seperti itu Pak. Kalau misalkan di karir itu kita ada orang yang kadang normal-normal gitu kan, 4 tahun sekali naik pangkat gitu kan, 4 tahun sekali naik pangkat. Atau ada teman-teman yang cukup berambisi dalam tanda kutip ya, dia kinerjanya bagus, dikasih tugas apa siap laksanakan, kinerjanya bagus lah Pak. Nah untuk orang-orang seperti itu otomatis karirnya pun akan lebih cepat gitu Pak. Rewardnya Betul cepat Pak juga ya. ya. Jadi memang secara keseluruhan memang sama gitu, karena jenjang pendidikan itu bisa kami raih, apalagi kalau pelaksana itu kayak berkesempatan untuk melanjutkan pendidikan setelah 2 tahun atau 3 tahun bekerja, itu boleh saja melanjutkan pendidikan. Nah kalau diklat sendiri juga itu diberikan sesuai dengan tusi masing-masing. Jadi kalau misalnya tusinya pelaksana itu tuksinya apa gitu dan diperlukan diklat, nah pasti kita langsung diajukan gitu dan didorong untuk mengikuti diklat tersebut kayak gitu. Dan itu juga bagus bagi kami karena untuk menambah kompetensi kami sendiri gitu sih Pak. Untuk diklat, kalau untuk saya mungkin lebih seringnya ke online karena kebanyakan diklatnya itu di Jakarta, jadi mungkin agak jauh dan di sini juga pekerjaan juga ada ya lumayan banyak juga, jadi lebih difokuskan melalui online karena sekarang udah serba digital, jadi seperti itu sih Pak. Untuk adik-adik yang ingin melanjutkan di jenjang perkuliahan, jangan takut untuk mencoba kuliah di STAN. Mungkin kalau dari Papua datang ke sana melalui jalur afirmasi, mungkin di sana tidak akan ada perbedaan. Jadi untuk perkuliahan tetap sama, dan mungkin untuk tekanan kita bisa lebih memfokuskan kepada diri kita sendiri untuk terus belajar, terus meningkatkan diri dan fokus untuk belajar. Mungkin seperti itu aja sih Pak. Yang mau ke PKN STAN, manfaatkan kesempatan kalian karena untuk tahun ini ada kuotanya 4 Pak, 4 afirmasi yang mau kuliah di PKN STAN, dan itu persyaratannya sedikit menguntungkan untuk yang afirmasi. Buat adik-adik jangan lupa belajar, tetap semangat, jangan malu untuk bertanya, untuk mencoba dan sebagainya. Terus coba sampai akhirnya nanti adik-adik bisa mendapatkan apa yang adik-adik inginkan, kurang lebih seperti itu. Untuk adik-adik semuanya, ini kesempatan besar buat kalian karena mungkin dahulu di tahun saya itu tidak ada jalur afirmasi yang menguntungkan, yang tidak bisa saya ikutin, dan sekarang ada jalur afirmasi yang sangat bisa teman-teman sekalian ikut, apalagi teman-teman di Papua Selatan karena kuotanya 4 gitu. Dan jangan takut untuk mendaftar karena kita semua pasti bisa, jadi ayo bergabung bersama kami sebagai alumni PKN STAN. Kamu orang dengar itu kamu kakak yang bicara. Betul Mbak. Terima kasih Mas Dodi, terima kasih Mbak Helga, terima kasih Mas Tommy. Pendengar, demikian dialog kita atau bincang-bincang kita terkait dengan pengenalan tentang Politeknik Keuangan Negara atau STAN, bagaimana cara masuk ke sekolah itu dan apa saja yang harus dipersiapkan untuk masuk ke sekolah itu. Terutama buat adik-adik kita yang sebentar lagi akan keluar dari tingkat SMA dan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, ini bisa menjadi pilihan dalam menata karir di masa depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya akhiri dialog kita pagi ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas partisipasi Anda dalam Dialog Interaktif. Dialog Interaktif Pro 1 RRI Merauke.